Orang Indonesia yang tidak punya paspor ada 85% penduduk. Tahu artinya? Bahkan dari 15% yang berpaspor terbanyak tercatat hanya paspor haji. Artinya apa kira-kira? Demikian awal pembicaraan dibuka oleh sahabat saya yang jadi menteri saat ini. Kita lanjut. Orang asing masuk ke Indonesia paling banyak tercatat adalah sekitar 9 jutaan orang per tahun, di mana length of stay-nya tinggal di Indonesia di Batigari. Artinya, dari 9 juta tersebut 40%-nya adalah orang yang sama bolak-balik keluar masuk Indonesia. Artinya apa? Betul, artinya belum banyak orang mancanegara yang memanfaatkan wisata ke Indonesia. Kebanyakan bisnis trip. Bagaimana membuat lama tinggal length of stay menjadi lebih dari 5 hari dan spendingnya per orang wisatawan asing lebih dari $500 per harinya. Dan pebisnis spendingnya lebih dari $20.000 per hari karena belanja barang-barang untuk usaha. Kalau menjawab pertanyaan di awal paragraf tersebut, maka sesungguhnya 85% warga tidak pernah melihat apapun kemajuan negara lain seperti Tiongkok di mainlandnya, kemajuan Hong Kong, Singapura, Dubai, London, New York. Itu baru sisi kotanya. Belum lagi dari sisi wilayah industri dan usahanya. Pusat bisnis hulu, heavy industry, high-tech industry, digital IT industry, Silicon Valley, military industrial complex, farmasi industrial complex, food estate, dan lain sebagainya. Juga dapat dipastikan buku yang dibaca, informasi yang diterima sebatas kulit dan covernya saja. Ditambah lagi pasti tidak pernah berjumpa kaum bilioner properti atau properti mogul, whaler, bilioner Wall Street, venture kapitalis, bilioner entertainment, bilioner sport, bilioner heavy industry, bilioner food industry, precious metal bilioner, dan ratusan bilioner dari berbagai bidang usaha. Karya-karya kekinian, biomedical, RNA, dan DNA engineering, teknologi radar dan satelit, HARP, mesin perubah cuaca, nuklir, reaktor non-uranium, plus bursa-bursa pusat perdagangan bahan baku, mineral, kimia, persenjataan makanan, dan ribuan industri hulu lainnya. Karena itu, kalau New Mind mendapat mandat, maka dalam 5 tahun pertama ini, tahun terpenting untuk bisa membuat 10 juta orang lebih untuk belajar ke seluruh dunia dibayari negara. Di awalnya kirim 1 juta orang belajar ke Amerika, 1 juta orang belajar ke Tiongkok, dan 8 juta orang ke sisa dunia. Belajar sosial, sains yang terbanyak, teknologi, manufacturing, industri, dan semua hal untuk masa depan nanti terjadi. Ilmunya harus kita kuasai. Kenalkan kota, kenalkan negara lain, kenalkan kehidupan, dan kenalkan budaya lain, kenalkan masalah sosial dunia, kenalkan masalah lingkungan dunia. Indonesia harus paham detail, rinci, dan akurat. Pulang ke Indonesia, mereka tidak perlu ikatan dinas. Mereka menyebar langsung memenuhi kebutuhan dalam negeri atau membuat usaha menjadi pewirausaha di tanah air. Ada fasilitas pinjaman lunak untuk mereka memulai usaha. Sungguh, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan putra bangsa terbaiklah yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Pendidikan dan pengetahuan berlanjut. Kampus-kampus akan punya guru terbang kalau dulu istilahnya. Sekarang dosen-dosen dari kampus ternama akan mengajari live streaming di semua kampus dengan nilai SKS yang besar dan kurikulum kampus. 40%-nya adalah dosen asing, di mana kampus akan digratiskan dan ditingkatkan kapasitas laboratorium serta tempat praktek menjadi 3 kali lipat dari sarana saat ini. Diharapkan dengan pendidikan di tingkat pengetahuan, keterampilan putra-putri bangsa Indonesia bisa menjadi kompetitif dengan ilmu terbaru, dengan ilmu kekinian, dan bisa mengadopsi masa depan dengan cepat. Ditambah lagi, tinggal di negeri orang akan membuka mata akan wilayah yang livable, yang sehat, suasana serta fasilitas yang akan diambil yang terbaiknya, yang akan dicocokkan dengan budaya lokal Indonesia, membuat masa depan eco-living Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Setelah membuka wawasan dan menambah ilmu, di mana mereka nanti berkarya sekembalinya ke tanah air. Indonesia akan memiliki 30 kek kawasan ekonomi khusus dengan luas rata-rata 3.000 hektar. Setiap kek akan memfokuskan pada beda-beda produksinya di setiap daerah di mana bisnis tersebut berada. Kita menargetkan setiap kek akan menampung 1 juta populasi, di mana saat ini kita sudah punya kek seperti Jababeka. Jababeka ada 1 juta orang hidup di sana, dan kawasan ekonomi khusus Jababeka GDP per kapitanya saat ini adalah 8 kali GDP per kapita nasional, yaitu $32.000. Indonesia akan punya 30 kek baru disebar di seluruh Indonesia. Ditarget dalam 20 tahun ke depan GDP per kapita kawasan kek mencapai $100.000 per kapitanya. Di kek, pengusaha tidak bayar pajak selama 5 tahun, juga mendapatkan kebebasan pajak free tax hingga 15 tahun untuk produk yang 100% ekspor. Free tax hingga 25 tahun untuk industri dengan tenaga kerja di atas 20.000 orang, dan produknya mayoritas untuk ekspor dengan bahan baku mayoritas dari dalam negeri. Kawasan kek adalah zona produksi, bisnis midstream, dan hilirisasi industri manufaktur. Kawasan di luar kek adalah penghasil atau hulu bahan baku, juga kawasan pasar.
kita jelaskan agar lebih paham lagi dalam ilustrasi yang sederhana. Tiongkok adalah negara produsen. Indonesia adalah negara sumber daya alam, sumber bahan baku produksi. Indonesia dipaksa atau didesain jadi negara pasar finish produk Tiongkok. Bukti negara pasar. Transaksi Indonesia dengan Tiongkok, Tiongkok surplus alias Tiongkok untung. Jadi sekali lagi kita rangkum. Bahan baku SDA Indonesia dikeduk, dapat harga murah, finish produk dibalikin lagi ke Indonesia, dibeli dengan harga mahal banget. Negara tengah Tiongkok itu untung. Dia pegang modal, teknologi, dan finish produk. Indonesia yang punya sumber bahan baku dikadalin, dibeli Tiongkok dengan harga murah, lalu balik lagi dari hasil akhirnya dengan harga tinggi. Sudahlah, karena bernegara saat ini geblek dan rakyatnya diganjel pakai info-info buzzer. Jadi nggak paham kalau Tiongkok itu kuasai hulu, mid, dan hilir. Kita yang ambiar. Jadi ke depan kita bagaimana? Ya seperti usulan di awal, buat kawasan ekonomi khusus, pakai printing money pembiayaannya. Kayak zaman Newman nanti adalah bagai Tiongkok yang kita geser ke dalam kawasan. Bahan bakunya dari dalam negeri, dikelola di dalam negeri, hasilnya untuk dalam negeri dan ekspor, itu baru jenius bernegaranya.